Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrudin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Ingin mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses penghimpunan dan penyaluran dana dalam perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi di tanah air per 1 Februari tahun 2021. Bank ini merupakan merger atau gabungan dari 3 bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, dengan menghasilkan total aset senilai 240 triliun rupiah. Baik, dalam penghimpunan dana, konsep atau akad yang diterapkan di dalamnya yaitu akad wadiah dan mudharabah. Bank syariah memperoleh sumber dana, diantaranya yang pertama dana dari pemilik bank yang dalam bentuk modal dan dari nasabah dalam bentuk simpanan. Simpanan dapat berasal dari aneka produk seperti tabungan reguler, deposito, dan giro. Dana dari dua sumber itulah yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah atau disebut dengan financing. Produk bank yang pertama yaitu adanya giro. Giro akadnya wadiah. Simpanan giro tidak boleh diputar. Giro wadiah tidak ada biaya per bulannya. Akad wadiah dalam giro terbagi menjadi dua. Pertama ada wadiah yad amanah, yaitu ketika bank menerima dana dari nasabah, maka bank tidak boleh menggunakan dana itu. Dan kapanpun nasabah bisa menariknya dengan menggunakan media cek atau sarana perintah pembayaran lainnya. Dan bank tidak berkewajiban memberikan apapun. Akad wadiah yang kedua dalam giro yaitu wadiah yad domanah. Ketika bank menerima dana dari nasabah, maka bank boleh menggunakannya. Namun saat nasabah memintanya, maka harus ada dan bank berkewajiban memberikan atoya, pemberian tanpa persentase kepada nasabah. Produk bank yang kedua yaitu tabungan. Tabungan akadnya mudharabah karena bersifat investasi. Bentuk kerjasama antara sahibul mal yaitu nasabah dan mudharib yaitu bank. Sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hadis yang memperbolehkan adanya akad mudharabah yaitu ana thalitsus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Allah berkata, aku adalah orang yang ketiga dari kedua orang yang berserikat atau melakukan perjanjian, selama salah satu di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika salah satu dari keduanya berkhianat kepada lainnya, maka aku akan keluar dari perjanjian tersebut. Produk bank yang ketiga yaitu deposito. Deposito dalam perbankan syariah itu produk investasi dalam bentuk simpanan berjangka yang terbebas dari riba. Karena berjangka, deposito syariah lebih menguntungkan daripada simpanan syariah. Hal ini terjadi karena bank syariah mengelola dana nasabah yang tertahan tersebut. Baik, nasabah sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudharib. Jadi dari kedua simpanan dan modal ini, antara pemilik bank bekerja sama dengan bank dan pemilik dana yaitu nasabah dengan bank bekerja sama juga. Ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan bagi hasil ya. Setelah dibagi hasil, besaran keuntungan itu akan dikenakan zakat. Dan zakat itu akan dipintai dan akan disalurkan melalui bank syariah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, selanjutnya yaitu penyaluran dana atau financing dalam perbankan syariah.
terbagi menjadi dua. Yang pertama ada equity financing atau profit loss sharing, yaitu perjanjian kontrak antara dua belah pihak di mana masing-masing pihak mengumpulkan sumber daya keuangannya untuk diinvestasikan dalam bentuk proyek tertentu, kemudian saling membagi keuntungan dan kerugian. Dalam penyaluran dana yang berbentuk profit loss sharing ini akadnya terbagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah yang itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu terdiri dari pihak modal dan pengelola modal. Dan akad musyarakah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana mereka menyatukan dana untuk menciptakan proyek atau usaha tertentu. Nah, kedua akad ini nantinya akan mendapatkan keuntungan dan akan dibagi hasil sesuai bentuk pendapatan atau labanya. Dalam penyaluran dana ada juga namanya akad ijarah. Ijarah yaitu akad perpindahan hak guna atau barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa yang telah disepakati di awal tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Kedua ada wakalah, yaitu akad penyerahan atau perpindahan mandat dari nasabah kepada bank untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ketiga ada kafalah, yaitu akad pengalihan tanggung jawab sesuatu yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penanggung atau penjaminnya. Dan keempat ada hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain atau pihak yang menangguhkannya. Nah, dari empat akad ini akan menghasilkan fee based income atau pendapatan bank yang bersumber dari luar aktivitas utama jasa-jasa perbankan. Tadi sudah dijelaskan yaitu penyaluran dana dalam bentuk kontrak ya, perjanjian. Nah, yang selanjutnya penyaluran dana dalam bentuk jual beli atau debt financing. Pertama yaitu akad mudharabah, di dalamnya itu akad jual beli barang yang pada harga asal yang telah disepakati. Yang kedua ada istisna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dan yang ketiga ada salam, yaitu kontrak pembelian yang ditunda penyerahan barangnya namun pembayarannya dilakukan pada awal transaksi. Nah, dari ketiga akad ini yang akan menghasilkan profit margin atau keuntungan laba. Selanjutnya ada akad qard. Ya, dalam penyaluran dana ada namanya akad qard, yaitu pinjaman kebajikan dana talangan. Ini bisa ditagih atau diminta oleh bank atau dari nasabah bisa meminta kepada bank akad qard ini ya. Misalnya diberikan kepada UMKM atau usaha-usaha kecil yang ingin meminjamkan modal untuk usahanya. Nah, nanti nasabah akan mengembalikan uang pinjaman itu ya, karena ini bentuknya akad qard, qardul hasan gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.